Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Kelas E, Mahasiswa Semester 1. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama Kasim, yang kedua Sri Ayu Rahmawati, dan yang ketiga saya sendiri, Sartika. Kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam dan perekonomian Islam pada masa Rasulullah dan pada masa Khalifah Rasyidin. Berikut materinya, mohon disimak. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mempelajari tentang ekonomi Islam yang dikaitkan dengan pemikiran para tokoh, mulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini, dengan segala latar belakang sosial, politik, dan budayanya. Pembahasan pemikiran ekonomi Islam lebih kepada refleksi para tokoh ekonomi Islam dalam memaknai konsep hingga penerapan ekonomi Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Islam sangat bervariatif, tergantung dari sudut pandang mana seorang tokoh melihat ekonomi Islam. Dalam dinamika sejarah pemikiran ekonomi, ilmu ekonomi berawal dari zaman Yunani kuno, kemudian meloncat ke abad 13 sampai ke Adam Smith pada tahun 1776. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations menyatakan bahwa ekonomi yang paling maju adalah ekonomi bangsa Arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah dan orang-orang sesudahnya. Konseptualisasi dan aplikasi pemikiran ekonomi Islam pada hakikatnya sudah ada sejak Islam itu ada, melalui pemikiran para ulama Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam diawali dengan pemikiran Rasulullah sebagai teladan bagi individu, keluarga, dan umat. Perekonomian pada masa Rasulullah. Kondisi kehidupan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah berbeda dengan keadaan sekarang ini. Pada masa Rasulullah, peperangan selalu mewarnai kehidupan masyarakat, sehingga pada saat itu yang menjadi sumber pendapatan masyarakat adalah dari harta rampasan perang yang diperoleh dari lawan perangnya. Pada fase ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, kegiatan ekonomi belum dilakukan sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fokus pada dakwahnya dalam rangka menguatkan ketauhidan para orang-orang Quraisy yang menyembah berhala pada waktu itu. Kegiatan ekonomi baru pada masa Rasulullah terlaksana ketika Nabi berada di Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah. Pada intinya, pada zaman awal-awal Islam, pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat Madinah masih sangat kecil. Di antara sumber pendapatannya pada masa itu adalah dari harta rampasan perang, tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum muslimin, zakat fitrah, wakaf, nawaib, atau pajak bagi muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara maupun pada bantuan dari kaum muslim. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Rasyidin, pada masa zaman Abu Bakar, dan pada masa zaman Umar. Yang pertama pada masa zaman Abu Bakar dalam penjelasan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah. Abu Bakar sangatlah memperhatikan perhitungan zakat. Dalam kesempatan yang lain, Abu Bakar memberikan arahan kepada amil yang sama bahwa kekayaannya dari orang yang berbeda tidak dapat digabungkan, atau kekayaan yang telah digabungkan tidak dapat dipisahkan. Hasil dari kegiatan pengumpulan zakat yang ini sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan kepada kaum muslimin tanpa tersisa. Prinsip yang digunakan pada masa Abu Bakar penyeluruhan zakat adalah prinsip kesamarataan, yaitu memberikan jumlah yang sama kepada sahabat dan tidak membeda-bedakannya. Selanjutnya pada masa Umar, praktik ekonomi Islam semakin luas dan maju dibandingkan pada masa zaman Abu Bakar, dibuktikan dengan ditaklukannya negara-negara yang di sekitarnya Jazirah Arab yang meliputi Romawi kuno, misalnya Syria, Palestina, dan Mesir, dengan seluruh Persia termasuk Irak.
Adapun titik berat kebijakan ekonomi Islam pada masa Umar yakni pada pengelolaan Baitul Mal dan pajak pengelolaan tanah yang disita dari negara yang taklukkannya. Saya akan melanjutkan materi dari pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Rasyidin, yaitu pada masa Utsman dan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Utsman tidak mengambil upah dari kantornya, melainkan ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya pada bendahara negara. Kebijakan Utsman juga berbeda dengan kebijakan sebelumnya, yaitu ia tidak memiliki kontrol harga. Sedangkan pada masa Ali bin Abi Thalib, kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya ialah ia menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Jufa, untuk memungut zakat sayur segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahannya, juga Ali memiliki prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, dapat kami simpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Khalifah Rasyidin itu mempunyai perbedaan yang besar dalam pola pemikiran, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama. Demikian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat juga berfaedah bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.